Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarun dari Kampus Akademi Maritim Indonesia AIP Makassar. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas di mata kuliah Ekonomi Perusahaan. Sebelum lanjut pada pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya atas nama Emi Safarifin, NIT 6021027, jurusan Tata Laksana tingkat 1. Di sini saya akan membahas mengenai ekonomi perusahaan. Oke, baik, langsung saja pada pembahasannya. 1. Pengertian ekonomi perusahaan. Ekonomi perusahaan adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi di dalam rumah tangga perusahaan. Ekonomi perusahaan seolah-olah menerepong rumah tangga, produsen, dan kaca pembesar. Oleh karena itu, bisa juga disebut bahwa ekonomi perusahaan adalah manajemen fokus penglihatan pada bagian perilaku produsen dari ekonomi mikro. Adapun pengertian mengenai ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang akan diperjualbelikan. Ekonomi perusahaan adalah satu bagian dari ilmu ekonomi yang khusus bertujuan untuk mempelajari gejala-gejala dalam rumah tangga perusahaan. Ada dua cara dalam pembagian ekonomi perusahaan. Pembagian yang pertama berdasarkan atas pokok-pokok persoalan, sedangkan pembagian yang kedua berdasarkan atas sifat-sifat cabang perusahaan. Ilmu ekonomi perusahaan berdasarkan atas pokok-pokok persoalan dibagi atas 5 bagian, yaitu 1. Persoalan tentang harga pokok meliputi persoalan histori, harga pengganti, unsur-unsur harga pokok, pengkhususan harga pokok. 2. Persoalan tentang pembelanjaan. Persoalan tentang pembelanjaan meliputi persoalan-persoalan tentang likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, sumber-sumber, dan jenis-jenis penawaran. Kekayaan, analisis kebutuhan kekayaan, perluasan, dan reorganisasi. 3. Persoalan tentang neraca. Persoalan tentang neraca menguraikan tentang neraca statis, dinamis, dan organis. Jenis-jenis neraca yang penilaian pos-pos neraca. Persoalan tempat, persoalan organisasi dan teknik. Perniaga menguraikan tentang timbulnya perniaga, fungsi perniaga, kekuatan penyisian, dan memasukkan perniaga waktu, realistika, dan pengaturan dalam dunia dagang. 5. Persoalan tentang organisasi internal dan organisasi eksternal. Organisasi internal mengupas tentang jenis-jenis organisasi, masalah pimpinan, persoalan tentang tata usaha, persoalan tentang keuangan, masalah personil, perencanaan dan pengawasan produksi, dan masalah marketing. Organisasi eksternal mengupas tentang persoalan-persoalan bentuk badan usaha, pemilik, letak perusahaan, kombinasi dan pengkhususan badan usaha, pengaturan dalam dunia perusahaan. Dalam persoalan kombinasi dan pengkhususan badan usaha diuraikan tentang integritas, personalitas, diferensiasi, dan spesialisasi. Juga di sini dibacakan tentang struktur, holding, company, dan kontrak. Dalam persoalan pengaturan dalam dunia perusahaan, khusus dibicarakan tentang sistem-sistem perekonomian. Atas dasar sifat cabang perusahaan, maka ekonomi perusahaan dibagi atas 5 bagian, yaitu 1. Cabang perusahaan yang bersifat agresis, di mana semua perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan barang-barang dan bantuan tenaga alam, misalnya perusahaan perkebunan. 2. Cabang perusahaan yang bersifat ekstraktif, di mana semua perusahaan yang pada pokoknya berusaha melepaskan barang dari ikatan di mana barang itu berada, misalnya perusahaan pertambangan, penambangan kayu, perusahaan pembuatan garam, dan lain-lain.
3 cabang perusahaan yang bersifat berniaga adalah perusahaan-perusahaan yang bertujuan menarik barang-barang, menyimpannya beberapa waktu untuk kemudian mengeluarkannya. 4 cabang perusahaan yang bersifat industri, semua perusahaan yang menarik barang untuk kemudian mengeluarkan dalam bentuk lain. 5 cabang perusahaan yang bersifat memberi jasa, ialah semua perusahaan yang hanya memberikan jasa kepada pihak lain. 2. Adapun cabang ilmu ekonomi perusahaan yang lain diantaranya: A. Ekonomi sosial dan politik SPIK. B. Ekonomi mikro dan ekonomi makro SPIK. C. Ekonomi politik dan pendidikan SPIK. D. Ekonomi pertanian dan perdagangan SPIK. E. Akuntansi dan manajemen perusahaan SPIK. 3. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi perusahaan adalah panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional atas pengorbanan yang dilakukan dan hasil yang diperoleh. Prinsip ekonomi adalah dengan mengorbankan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu, atau dengan mengorbankan tertentu untuk memperoleh hasil maksimal. Dan yang terakhir, tujuan ekonomi perusahaan. Tujuan ekonomi perusahaan adalah memperoleh keuntungan laba. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak memiliki orang perorangan, memiliki persekutuan atau memiliki badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan pekerja buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Oke, cukup sekian video saya pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih telah menonton video ini.